Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan kita terhindar dari wabah corona ini. Amin. Oke, baiklah, kali ini kita pembahasan untuk materi tugas kita yang kedua ya gitu. Jadi tugas pertama kita bicara mengenai eksplanasi. Sekarang kita akan membahas tentang ciri bahasanya gitu ya. Oke, yang pertama itu kita akan bahas adalah fakta. Yang pertama kita akan bahas itu adalah fakta dan opini. Kemudian yang kedua adalah ide pokok paragraf. Yang ketiga adalah kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Yang keempat konjungsi dan kata kerja kausal. Dan yang kelima adalah istilah teknis. Banyak ya. Nah, makanya perhatikan baik-baik, tetap stay tune. Oke. Yang pertama kita bahas mengenai ciri-cirinya, fakta dan opini. Ingat ya, fakta dan opini itu sangat berbeda nak. Antara laki-laki dan perempuan kita bisa membedakannya gitu ya. Jadi kalau fakta dan opini kita juga bisa membedakannya. Yang pertama, fakta itu dapat dibuktikan, jelas dia dapat dibuktikan. Sementara opini itu belum jelas. Contohnya, misalnya ibu katakan seperti ini. Ibu Rahmi sangat cantik, bisa nggak kamu buktikan? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, kan belum jelas, maka itu disebutkan namanya opini. Sementara fakta itu dapat dibuktikan, air mengalir ke bawah, ada nggak yang bilang mengalir ke atas? Tidak kan? Nah itulah fakta, dia dapat dibuktikan. Kemudian yang kedua, disertai dengan data yang akurat. Nah dilihat nih, fakta ini datanya akurat, logis. Kemudian peristiwanya sudah lewat atau sedang terjadi. Dan biasanya dia menggunakan kata sudah, sedang, telah. Berbeda dengan opini. Kalau opini dia datanya nggak valid loh. Kemudian peristiwanya itu belum terjadi. Contoh gini ya ibu katakan. Presiden Jokowi pada tanggal. Nah, ada nggak tanggalnya? Ada bu. Tapi perhatikan sudah terjadi atau belum? Karena ibu katakan pada tanggal 20 Oktober akan bertemu dengan akan bertemu, itu bukan belum terjadi. Walaupun ada datanya tapi belum terjadi, maka jelas itu namanya opini. Oke. Sampai di sini ibu rasa paham. Kalau kurang paham nanti kita akan buat sesi tanya jawab melalui chat. Kemudian yang kedua kita fokus lagi, yaitu kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Ini kemungkinan sudah pernah dibahas ya. Sudah pernah dibahas waktu SMP atau kelas 1 dulu. Sekarang kita akan hanya ulang balik saja. Yang namanya aktif itu subjeknya melakukan tindakan, gitu ya. Aktif itu subjeknya melakukan tindakan. Jadi aktif itu ada dua, nah. Yang pertama itu transitif, yang kedua intransitif. Oke. Perhatikan perbedaan antara transitif dengan intransitif. Yang namanya transitif itu dia punya objek. Jadi yang namanya transitif dia punya objek. Sudah? Sementara intransitif dia punya pelengkap. Nah, transitif itu punya objek, kalau intran dia punya pelengkap. Berarti objeknya nggak punya. Dan kemudian yang namanya transitif itu bisa dipasifkan. Nanti kita belajar kalimat aktif dan pasif. Ini kalau aktif dan pasif yang nggak paham nih, nggak tamat nih. Kemudian kalau intransitif dia tidak bisa dipasifkan. Kayak mana bu contohnya kita buat? Kita lihat contohnya untuk bagiannya. Ya boleh dilihat untuk contohnya. Contohnya ibu kalau kita bahaskan contohnya aktif transitif. Coba perhatikan sekali lagi. Saya membaca buku. Saya itu subjek ya. Membaca itu predikat. Buku itu objek. Oke. Ada nggak objeknya bu? Ada. Berarti dia aktif transitif. Oke, kita lanjut ya. Aktif transitif tadi ciri-cirinya tadi punya objek. Dan kemudian dia bisa dipasifkan. Coba dulu. Saya membaca buku, kamu pasifkan. Buku dibaca oleh saya. Oh, bisa. Buku dibaca oleh saya. Ini kan pasif nih. Berarti jelas bu, namanya adalah aktif transitif. Sementara intransitif, kita akan lihat contohnya. Saya itu subjek, belajar itu predikat, bahasa Indonesia. Ini objek bu. Nah itu yang salah.
objek ini salah? Karena ini bukan objek. Kamu akan keliru. Yang jawab objek, ayo. Kenapa Ibu ini bukan objek? Coba kita perhatikan. Yang namanya syarat dari objek, satu, dapat dipasifkan. Udah dicatat belum? Dapat dipasifkan. Oke, berarti kamu harus bisa pasifkan ini. Bu, bisa Bu? Nah, ada yang jawab dari belakang tuh ya kan. Bahasa Indonesia dipelajari oleh saya. Wis, betul kali kamu nak. Itu memang kalimat pasif. Tapi hati-hati, itu bukan pasif dari belajar. Loh, kok bukan Bu? Iya, itu bukan pasif dari belajar. Karena kalau kita katakan yang namanya imbuhan pasif, sekali lagi, yang namanya imbuhan pasif itu imbuhannya hanya boleh diterkean. Cuman itu aja. Jadi kalau tadi membaca, dibaca, jelas ya kan? Tapi kalau bilang belajar, jadi apa kalau dia imbuhannya diajar. Bahasa Indonesia diajar oleh saya, bisa? Enggak Bu. Nah, jelas itu bukan aktif intransitif. Terajar. Bahasa Indonesia terajar oleh saya. Apa-apaan tuh ya kan? Nah, salah Ibu. Kemudian bahasa Indonesia keajaran. Ya jelas salah. Jadi jelas Bu, bahasa Indonesia dipelajari oleh saya itu bukan pasif dari belajar. Jadi Bu, maknanya saya belajar bahasa Indonesia, sayanya subjek, belajarnya predikat, bahasa Indonesianya adalah pelengkap, bukan objek. Sampai di sini mengerti? Senyum-senyum Ibu lihatnya. Sampai di sini mengerti? Ya, kita kan telepati. Walaupun tidak berjumpa, Ibu yakin kamu di rumah nih senyum-senyum. Coba Ibu pastikan sekali lagi ya. Ibu pastikan kamu sudah paham atau belum? Saya adik menari jaipong. Adik menari jaipong. Adik menari jaipong. Jadi kalau kita bilang adik menari jaipong, adik menari jaipong. Oke. Adik itu subjek, ya kan? Menari itu predikat. Oke. Jaipong itu objek. Jaipong itu objek, Bu. Ya. Ada yang jawab ini seperti itu? Adik itu subjek, menari itu predikat, jaipong itu objek. Ada yang jawab seperti itu? Ya Bu, saya Bu. Oke, kamu jelas salah. Kenapa Bu? Ya jelas salah Bu. Adik menari jaipong. Jangan asal jawab itu objek atau pelengkap. Coba kamu balik atau coba kamu buat kalimat pasif. Bisa nggak menari jadi ditarik? Ditarik. Bisa nggak menari jadi ditarik? Enggak. Tertari. Bisa nggak? Ketarian. Nggak bisa Bu. Jelas kalau nggak bisa berarti apa? Berarti kalimatnya adalah kalimat aktif intransitif. Ayah merokok. Ayah merokok apa ya? Ayah merokok apa nak? Apa? Ya ini yang sering-sering tahu nih. Ayah merokok jarum misalnya. Jarum dirokok ayah, bisa? Enggak, berarti jelas itu aktif intransitif. Oke, kalau yang kurang paham nanti japri ke Ibu atau kita komen. Kita lanjut untuk bagian yang kita lanjut untuk bagiannya. Ide pokok. Ide pokok ini Ibu harapkan kamu fokus karena ide pokok ini merupakan bagian yang paling penting. Di setiap ujian bahasa ini saya selalu disebutkan dengan ide pokok. Kita bahas mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu explain. Kita udah bahas kemarin ya. Explain itu berarti menjelaskan. Menjelaskan yang namanya sebab akibat fenomena. Berarti nanti di dalam paragraf itu ada yang namanya ide pokoknya. Jadi bagaimana ide pokoknya itu akan kita bahas. Ide pokok untuk kali ini akan Ibu bahas ada dua saja dulu, yaitu deduktif, induktif. Sekali lagi deduktif, induktif. Oke. Deduktif, induktif. Kemudian kamu perhatikan lagi, deduktif, induktif. Deduktif itu kalimat utamanya di awal.
Induktif itu kalimat utamanya di akhir. Oke. Yang namanya kalimat utamanya di awal berarti dia menjelaskan secara umum di awal. Contoh, SMK Telkom adalah sekolah terfavorit. Itu kalimat utama. Kalimat yang pertama. Kalimat yang keduanya dia menyatakan lagi adanya pengulang kata. SMK Telkom juga merupakan SMK Telkom. Dia dong ngomongi di dalam paragraf itu SMK Telkom aja. Berarti Bu, kalimat utamanya di awal. Atau Ibu katakan lagi, SMK Telkom adalah sekolah terfavorit, titik. Sekolah ini yang dimaksud siapa? Telkom. Berarti jelas kalimat utamanya di awal. Jadi kamu nggak perlu banyak baca. Kalau paragrafnya panjang, nanti Ibu akan tunjukkan paragrafnya yang kalimatnya panjang. Kamu cukup baca di kalimat keduanya aja. Dia ada kata ganti penunjuk nggak gitu. Presiden Jokowi adalah presiden saat ini, titik. Beliau itu siapa? Presiden Jokowi, kan kata ganti orang. Berarti jelas Bu, kalimat utamanya di awal. Atau bahkan nggak usah lagi baca, kamu lihat aja kalimat di akhir paragrafnya. Ada kata oki, oleh karena itu. Ada kata osi, oleh sebab itu. Jadi atau dedek dengan demikian. Udah, itulah ide pokoknya. Gitu ya. Kemudian induktif itu kalimat utamanya di akhir. Di akhir tuh kayak mana Bu? Dia merupakan penjelasan. Yang kalimat pertama itu merupakan penjelasan. Akhirnya di akhir dia katakan kalimat utamanya. Contohnya dia katakan misalnya gini. Siswa SMK Telkom sangat banyak. Ya kan, kelasnya juga sangat banyak. Ternyata itu kalimat 1, 2, 3-nya. Akhir di kalimat satunya, itulah sebabnya SMK Telkom dikatakan sekolah terfavorit. Nah, gitu. Bisa ya? Kemudian kita masuk bagian yang ke ininya, istilah teknis. Istilah teknis ini kata yang berhubungan dengan teksnya. Teksnya nanti kamu lihat istilah-istilahnya reboisasi itu dalam kebanjiran misalnya ya. Nah, itu reboisasi itu artinya apa? Kamu cari di KBBI gitu. Oke, kita lanjut untuk bagiannya. Coba dilihat, perhatikan paragraf di bawah ini. Ada berapa paragraf? Paragraf 1. Ini ya kan? Paragraf 1, paragraf 2. Kemudian lihat lagi paragraf ke-3. Ini paragraf ke-3. Oke, berarti dalam bacaan itu ada 3 paragraf. Oke. Di dalam 3 paragraf ini kamu jawab pertanyaannya. 1. Carilah fakta dan opini dari paragraf di atas. Jadi fakta dan opini dalam paragraf ini ada enggak? Faktanya ada tidak opininya? Bu, 1 saja boleh Bu? Boleh 1 saja. Atau lebih dari 1 dapat nilai 100. Kemudian bagian yang kedua. Carilah kalimat aktif transitif dan intransitif. Jadi kamu cari di sini aktif transitifnya dan intransitifnya mana gitu. Transitif dan intransitifnya mana? Ada nggak aktif transitifnya di sini? Ada nggak aktif intransitifnya? Ada. Tulis kalimatnya ya. Kemudian yang ketiga, carilah ide pokok paragraf dari bacaan di atas. Ada berapa paragraf di bacaan itu? Ada 3. Berarti ada berapa ide pokoknya? Ada 3. Kamu tuliskan ide pokoknya ini paragrafnya adalah paragraf deduktif. Ide pokok kedua. Paragraf kedua, ide pokoknya di sini paragrafnya adalah induktif misalnya. Paragraf ketiga, ide pokoknya ini tulis, kemudian paragrafnya adalah paragraf deduktif. Paham? Kemudian carilah yang keempat, carilah istilah teknis dari bacaan di atas. Jadi kamu akan lihat istilah teknis di sini ada enggak? Yang kata-katanya aneh daripada yang aneh. Ini Ibu kasih tahu bocoran ya sedikit ya. Kognitif. Nah, itu kan istilah teknis nih ya. Nah, kamu cari di KBBI artinya apa kognitif? Nah, tuliskan gitu. Oke, paham sampai di sini? Ya, siswa yang mendapatkan nilai 100 adalah siswa yang menjawab sebanyak-banyaknya dan betul gitu ya. Ibu nggak ada bilang harus banyak, tapi 1 saja pun di situ sudah mewakili. Yang pastinya kamu kerjakan. Dan tugas ini akan Ibu berikan kepada siswa yang sudah mengerjakan tugas pertama. Jadi ingatkan tolong teman-temanmu yang belum mengerjakan tugas pertama itu tidak akan dapat tugas kedua ini. Sampai di sini paham? Jika ada yang kurang paham, boleh kamu chat pribadi sama Ibu, japri saja Ibu, tidak usah komen di GC karena terkadang Ibu tidak buka dan Ibu lama membalasnya. Jadi kalau kamu WA Ibu itu langsung bisa balas gitu.
Gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Batas waktu mengerjakan sampai jam 12 malam. Tetap semangat mengerjakannya dan semangat pagi.